Astagfirullahaladzim. Apa tuh ya? Ada mayat. Pak, ada apa, Pak? Ada mayat di rumah. Ayo kita lihat. Ya Allah, itu kan Kang Husni. Boleh bangunin tempat saya. Itu tetangga saya, Pak. Bu, aku berangkat dulu, Bu. Sudah mau berangkat, Mas. Aku pergi dulu ya. Mas, 1 bulan lagi kan anak kita akan lahir. Lalu, buat bayar bidan bagaimana, Mas? Ya, aku juga lagi mikirin itu. Mungkin aku harus banyak lemburan ya, supaya dapat sedikit tambahan lah. Jaga anak kita baik-baik ya. Doain ya. Pasti, Mas. Aku selalu berdoa supaya Mas dapat rezeki yang lebih banyak lagi. Sudah, aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Kalau aku hanya kerja seperti ini, mana bisa aku dapat uang untuk bayar bidan? Untuk makan saja udah syukur. Hoi, ngapain kamu berdiri di situ? Cepat kerja yang benar. Iya, Pak. Ya. Nih, lu kenapa sih kerja kok ngelamun melulu? Gua capek kerja kayak begini. Gua perlu duit banyak. Gua perlu biaya untuk bini gua melahirkan. Terus gua juga perlu biaya untuk bayar kontrakan. Udah sebulan telat. Dan kalau bulan depan gua belum bayar juga, gua sama bini gua bisa diusir. Orang kaya kita ini mana bisa hidup enak. Gue punya akal. Besok sebelum kita kerja, kita mampir ke rumah si Ayub. Si Ayub sekarang udah kaya. Udah banyak duit. Ya, mungkin aja dia bisa ngebantu kita. Ya paling nggak ngasih kerjaan gitu, supaya kita lebih baik kerjanya dari sekarang ini. Gimana? Boleh. Gua mau kerja apa aja, asal banyak duitnya. Gitu dong. Nih, jatah lo. Udah bang, jalan dulu ya. Yuk, usaha lu maju ya sekarang. Gue salut sama lu. Baru beberapa bulan jadi loper koran, sekarang udah punya kios sendiri. Gede lagi. Wah, hebat loh. Namanya juga usaha, Hir. Nah, itulah masalah gue sama temen gue. Kita berdua ini udah capek jadi kuli bangunan. Hasilnya cukup buat makan. Hah? Lu pakai jampe-jampe ilmu apa sih bisa kayak gitu? Kerja keras dan berdoa aja nggak cukup. Harus ada usaha lain. Kalau cuma banting tulang mana bisa. Maksud lu apa nih? Jair, lu kira orang kaya bisa begitu saja dapat uang kalau nggak ada jambi-jambinya? Kalau begitu, lu tolongin kita berdua nih. Gimana caranya kita berdua bisa kayak lu?
2 hari lagi kan malam Jumat Kliwon. Nah, lu berdua gua tunggu nanti di pos ronda Pondok Indah, ya. Ntar di sono gua kasih tahu lu caranya. Assalamualaikum, minta sedekahnya Bu. Waalaikumsalam. Bu, minta sedekahnya Bu. Sebentar ya, Bu. Ayo, Bu. Maaf ya, Bu. Saya hanya bisa memberikan beras sekedarnya saja. Gak apa-apa Bu, hanya segan beras Bu. Terima kasih Bu. Hanya Allah yang bisa membalas kemurahan hati Ibu. Amin. Sama-sama, Bu. Gimana? Kalian udah siap? Iya. Sekarang kita ke rumah kosong itu ya. Kalian nggak perlu takut. Gue udah biasa ke sana. Ntar kalian berdua bisa minta apa saja yang sama yang jaga rumah itu. Memangnya rumah itu ada penjaganya? Udah, lo ikutin aja apa kata si Ayub. Lo kan mau kaya, mau banyak duit kan? Ayo, sekarang kita berangkat. Bentar lagi jam 12 malam. Malam Jumat Kliwon, tanggal 13 lagi. Kalian berdua pada saat yang tepat datang ke sana. Ayo, mana koreknya? Iya. Jangan berisik. Jangan baca-baca ayat, apalagi baca doa. Ingat itu. Ikuti aku. Wahai para jin penghuni rumah ini, keluarlah, bantulah kami. Kalianlah penguasa di bumi ini. Tak seorang pun manusia yang dapat mengalahkanmu. Bantulah kami para jin. Kami ingin menghamba pada kalian. Kami ingin menyembah kalian. Kami ingin berlutut pada kalian. Bantulah kami. Ya Allah, kemana suamiku? Sudah subuh begini kok belum pulang. Wahai bangsa jin, keluarlah, bantulah kami. Kami siap menghamba pada bangsa kalian. Saya sudah tahu maksud kalian ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lindungilah suamiku dalam pekerjaannya.
Jauhkanlah suamiku dari perbuatan munkar, ya Allah. Limpahkanlah kami rezeki. Hanya kepadamu lah kami meminta dan memohon, ya Allah. Iya, sebentar. Alhamdulillah, ya Allah, Mas. Kenapa jam segini baru pulang? Nanti saja aku ceritakan. Sekarang aku capek. Nih, besok kan malam Jumat Kliwon. Ya. Lu ke rumah itu ya. Ingat, lu jangan takut. Lu kan mau kaya. Lagian bini lu kan mau ngelahirin. Iya. Besok gua akan ke sana, ya. Mbah Jin, saya Husni datang lagi. Saya siap menjalankan syarat-syarat yang Mbah Jin minta. Saya siap melaksanakan apapun yang Mbah Jin perintahkan. Kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu inginkan selama kamu bisa menjalankan semua syarat-syaratnya. Kalau sampai kamu melanggar, akan sia-sia semua usahamu. Mas, buat bayar bidan bagaimana, Mas? Tadi Bu Asi datang lagi. Kenapa kamu diam? Apakah kamu sudah siap melaksanakan semua syarat-syaratnya? Iya. Saya siap. Kamu yakin gak akan melanggar syarat-syarat itu? Saya janji, Mbah. Berarti kamu siap menanggung semua resiko kalau sampai kamu melanggar. Saya siap menerima resiko-resikonya. Ingat, setelah saya ucapkan syarat-syaratnya, kamu tidak bisa menarik ucapanmu, Hussein. Kamu tidak akan bisa keluar dari rumah ini kalau kamu berniat membatalkannya. Iya. Saya siap. Baiklah. Syarat pertama, kamu harus menyetubuhi 3 wanita yang masih perawan setiap malam bulan purnama selama 3 bulan berturut-turut. Kedua, kamu akan mendapatkan kekayaan dalam waktu dekat asal kamu bisa memenuhi syarat-syarat kedua. Syaratnya apa, Mbah? Kamu tidak boleh mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Kalau sampai mendengar, kamu harus cari bayi itu, lalu kubur dia hidup-hidup. Kamu juga tidak boleh mendengar suara orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Apalagi sampai kamu sendiri yang membacakannya.
tubuhmu akan hangus seperti kertas yang dibakar api. Yang terakhir, kamu harus berhenti sholat, termasuk siapa saja yang ada di dalam rumahmu. Kalau tetap menjalankannya, kamu akan mencelakakan dirimu sendiri. Baik, Pak. Baik. Ya Allah, Mas. Kamu kenapa? Kamu mabuk ya? Mulai hari ini, kamu nggak boleh sholat dan ngaji. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Mas, apa yang merasuki pikiran kamu? Sholat itu adalah perintah Allah. Wajib hukumnya. Enggak, Mas. Hidup kita sudah susah. Miskin. Lalu kita harus jauh dari Allah. Enggak, Mas. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menjalankan perintah Allah. Kamu memang nggak bisa dibilang. Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Memangnya dengan sholat bisa bikin kita kaya? Gua udah capek sholat, tapi tetap hidupnya susah dan melarat. Perusahaan menilai Saudara Husni sudah bekerja dengan baik. Jadi perusahaan memberi tambahan pada gaji saudara. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mari. Jair. Ya, Zair, Pak. Zair. Dewo. Husni. Kak Gito. Bener. Purwanto. Gaji gue lebih banyak. Hebat lu. Ntar malam giliran gue ke rumah tua. Kesana maksudnya. Dawo. Bu, udah pulang nih. Aku dapat gaji dan uang lembur lebih hari ini. Ambil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mas. Bener kan aku bilang? Buat apa sholat tersungkur-sungkur di lantai minta rezeki? Hah? Yang penting usaha. Udah, aku mandi dulu. Terus? Ayo terusin dah. Ayo, Bang. Ayo. Terus. Gak usah. Ntar lu pada kalah semuanya. Ini aja nih. Nih. Ini goceng nih buat ongkos ya. Tuh. Tuh. Goceng buat apa goceng? Ini buat kamu sayang. Makasih. Oke ya. Gua mau senang-senang dulu. Nah, ayo ya. Ya, Bos. Siap. Ini dia nih, ini primadonanya.
ya. Ayo. Dek. Ya? Dek, numpang tanya kalau ke Pondok Indah kemana ya? Oh, Bapak salah. Harusnya Bapak dari sini lurus terus belok kiri, belok kanan. Masuk! Masuk kamu! Jalan! Bu! Iya, Mas. Bu, lihat. Aku bawa apa? Hah? Duit banyak. Nih. Alhamdulillah. Ya Allah, Mas. Dari mana uang sebanyak ini? Aku menang judi. Ya Allah. Jadi selama ini kamu memberi aku makan dan anakmu dari hasil uang judi, Mas. Uang haram. Kalau nggak begini, mana bisa kita makan? Hah? Mana bisa kita bayar rumah kontrakan? Dan mana bisa kita bayar bidan untuk kamu melahirkan? Tapi aku nggak mau makan dari hasil uang judi, Mas. Nggak mau. Mau jadi apa anak kita nanti? Kalau masih di dalam perut saja, makannya dari hasil uang judi, Mas. Kita tidak akan mendapatkan ridho. Kasihan anak kita, Mas. Ah, sudahlah. Jangan banyak cincong. Perempuan nggak tahu diuntung. Masih untung lu, gua kasih makan, tahu? Udah, kalau lu nggak mau, sini duitnya. Makan tuh ceramah. Bu, kopi Bu. Mau kerja nih. Iya, Mas, sebentar. Gulanya habis lagi. Galuh sebentar lagi melahirkan. Nanti anaknya gimana ya? Mana mungkin anak itu tidak menangis? Kamu tidak boleh mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Kalau sampai mendengar, kamu harus cari bayi itu, lalu kubur dia hidup-hidup. Ini kopinya, Mas. Tapi kayaknya kurang manis deh. Apa-apaan nih? Tadi aku bilang kopinya kayaknya kurang manis. Gulanya habis, Mas. Emangnya lu udah gak punya duit? Sampai gula aja gak bisa kebeli? Hah? Uangnya sudah habis. Nih, ini buat beli gula sekarung. Loh, kok malah bengong? Ambil. Ya ampun, di sini. Lu bisa dari mandor. Gua lagi bingung, Hir. Anak gua sebentar lagi lahir. Anak mau lahir kok bingung? Gak punya duit. Bukan, kalau duit sih ada, Hir. Cuman gua bingung dengan syarat jin itu. Gua nggak boleh denger suara bayi nangis. Terus? Kalau gua denger, gua mesti cari itu bayi. Lalu gua mesti kubur dia hidup-hidup. Astaga, kok bisa begitu? Ya memang begitu, Hir. Tapi kalau gua udah bisa ngelewatin syarat-syarat itu, gua bisa kaya seperti si Ayub. Emangnya kalau lu melanggar yang satu itu kenapa? Ngeri, Hir, ngeri.
Katanya gue bisa mati sia-sia. Serem. Itu sih sama aja. Si jin itu nyuruh lu ngebunuh anak lu. Nggak ada yang minta tolong. Ayo cepet Pak, panggil bidan. Iya. Tunggu di sini ya. Tunggu di sini. Bu, suaminya tuh kemana? Belum pulang, Mbak. Belum pulang. Biar sabar, Bu. Tahan. Ayo, Bu. Kita langsung pulang. Jangan, Bang. Jangan. Ampun. Diam kamu. Jangan. Diam. Lu mau gue perkosa hidup-hidup? Atau gue bunuh dulu, baru gue perkosa? Hah? Ampun, Bang. Ampun. Bang, jangan, Bang. Diam. Kalau gitu lu mesti nurut. Jangan, Bang. Ampun. Mau kemana lu? Hah? Jangan, Bang. Jangan. 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 Beresek. Sialan lu. Diam. Iya, Bu. Terus, Bu. Kayaknya sudah ngelahirin tuh. Alhamdulillah. Akhirnya bayinya lahir juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bayinya sehat ya, Bu ya? Iya, Bu. Oh, itu Bang Husni itu. Oh, itu Bang Husni. Bang, istri Abang sudah ngelahirin tuh. Melahirkan? Iya, Bang. Loh, Bang, mau kemana, Bang? Istri Abang ada di dalam. Saya nggak tahu apa jadinya kalau nggak ada Bu Siti. Saya betul-betul berterima kasih. Iya, Bu. Saya juga senang bisa bantu Ibu. Mungkin ini memang udah takdir Allah bisa mempertemukan kita. Bu Bidan, Iya, Bu. terima kasih banyak ya. Sama-sama ya, Bu. Masalah biaya, nanti bisa tunggu suami saya pulang? Atau besok saya antar ke rumah Bu Bidan? Kalau soal itu mah gampang, Bu. Besok juga nggak apa-apa kok. Yang penting sekarang ibu sama bayi ibu lahir dengan selamat. Saya juga ikut senang loh, Bu. Yaudah ya, Bu ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Istriku, maafkan aku. Aku melakukan ini demi nyawaku. Aku takut terjadi sesuatu dengan diriku. Aku terpaksa membunuh anak kita. Aku terpaksa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kemana anakku ya Allah? Astagfirullahaladzim. Mas! Ada apa sih ribut-ribut? Mas, Allah, Mas, anak kita nggak ada, Mas, anak kita, Mas. Anak kamu itu sudah aku bunuh, tahu? Mas, mana anak kita, Mas? Mana? Belum jelas. Anak kamu itu sudah aku bunuh dan aku kubur hidup-hidup. Jelas? Ya Allah, apa yang telah kamu lakukan, Mas? Mas! Ah, sudah, jangan banyak bicara. Kalau perlu, kamu saya bunuh juga. Tahu? Ya Allah. Kesini. Ini. Kenapa sih lo? Hir, gua udah ngelaksanain tugas dari jin itu. Maksud lo apa? Gua udah bunuh anak gua. Dan gua udah kubur dia hidup-hidup di kebun pisang. Astaga. Apa? Lo bunuh anak lo sendiri? Aduh, gue nggak tahu bilang apa ini, Hus. Nggak tahu. Sampai hati lo. Hir, gua terpaksa ngelakuinnya, Hir. Gua takut mati. Gua takut mendapat hukuman dari jin itu. Gua takut melanggar syarat-syarat dari jin itu, Hir. Syarat gue tinggal satu lagi, yaitu cari perawan. Cari perawan satu lagi. Gue nggak bisa bantu lo, Hus. Gue nggak mau terlibat dengan urusan lo lagi. Gue nggak mau berurusan dengan polisi. Oh, begitu. Baik. Terima kasih atas bantuan lo. Tapi asal lu tahu ya, gua begini ini karena lu yang ngenalin gua sama si Ayu. Wah. Capek gua. Mana lo? Gua balik dulu. Buru-buru amat. Ayo minum lagi. Perasaan gua nggak enak nih. Perasaan gua nggak enak. Udah deh, lu lanjutin deh. Darah ayam lo, kagak bisa jadi peminum sejati lo.
Kita telah kehilangan sahabat, teman kita, Bapak Husni bin Ahmad, yang telah meninggal dunia tanpa kita ketahui apa penyebabnya. Dan kepada ibunda tercinta, Galuh, semoga tabah menghadapi semuanya ini. Karena semua kehidupan ini hanyalah milik Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, saudara-saudara, mari kita antarkan jenazah almarhum ke tempat persemayamannya. Mari.